Selama hampir satu dekade pada 1980-an, Irak yang dipimpin Saddam Hussein dan Republik Islam Iran yang baru didirikan mengorbankan perang tanpa ampun satu sama lain. Pertempuran yang menyaksikan kembalinya serangan gelombang manusia ala Perang Dunia Pertama, Perang Parit, dan serangan senjata kimia. Meskipun berlarut-larut selama bertahun-tahun, perang Iran-Irak tidak menguntungkan kedua belah pihak. Meski konflik merenggut nyawa lebih dari 1 juta orang, tidak ada solusi diplomatik yang terbukti mungkin selama 8 tahun pertempuran. Ada alasan untuk khawatir bahwa sejarah buruk itu akan terulang hari ini di Eropa Timur. Seperti perang Iran-Irak, perang di Ukraina dipicu oleh upaya sebuah negara menguasai tetangganya. Baik Saddam Hussein atau Vladimir Putin juga memiliki kesamaan. Sama-sama salah memprediksi mereka bisa melakukan rencananya dengan cepat. Sekarang, setelah lebih dari 1 tahun pertempuran, konflik yang telah memakan ratusan ribu korban, menurut beberapa perkiraan itu telah berakhir dengan kebuntuan berdarah. Kota-kota Ukraina yang sebelumnya tidak dikenal seperti Bakhmut dan Marinka menjadi ladang pertempuran yang mengerikan. Sebenarnya perjanjian damai untuk menghentikan kekacauan ini menarik karena banyak alasan yang jelas, dan kekuatan asing seperti China dan India juga mengindikasikan bahwa mereka ingin mendorongnya. Namun para pengamat mengatakan semua tanda mengarah bahwa perang akan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak seperti orang Iran dan Irak di masa lalu berkomitmen pada keyakinan bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka, dan bahwa melanjutkan perang itu bermanfaat. Rajan Menon, penulis buku Conflict in Ukraine, The Unwinding of the Post-Cold War Order, menilai tidak ada prospek diplomasi. Semua yang akan diterima kedua belah pihak sebagai penyelesaian. Menon menunjuk pada deklarasi Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan 4 provinsi Ukraina yang telah dianeksasi Rusia tidak mungkin ditinggalkan. Di pihak Ukraina, karena negara mereka telah diserang dan telah menyaksikan kehancuran, wajar jika ada sentimen Ukraina yang bersatu untuk berperang melawan Rusia. Mereka tidak memiliki ilusi tentang kemenangan cepat dan telah memperkirakan mereka harus menanggung ini untuk waktu yang lama. Menon berpendapat perang kemungkinan akan berlanjut selama bertahun-tahun lagi, sebuah prediksi yang digaungkan oleh banyak pengamat lainnya. Beberapa orang berpendapat konflik akan menjadi bagian permanen dari sistem internasional, hanya akan berakhir jika Ukraina atau Rusia runtuh, atau keduanya tidak lagi sebagai sebuah negara. Bahkan jika penyelesaian yang dirundingkan muncul di masa depan, kehancuran yang terjadi pada saat itu akan sangat mencengangkan. Ukraina jelas menjadi korban yang paling menderita karena mereka yang diserang. Perang telah memakan korban jiwa dan menghancurkan penduduk negara itu. Mereka telah menderita karena serangan dan penghancuran infrastruktur secara sistematis. Namun itu juga terbukti merusak Rusia. Selain menderita sanksi barat yang kemungkinan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, sejumlah besar pemuda Rusia telah terbunuh atau terluka. Juga banyak yang melarikan diri dari negara itu untuk menghindari wajib militer. Menurut The Economist, eksodus dan hilangnya kaum muda Rusia ini berarti sekarang jumlah perempuan 10 juta lebih banyak dibandingkan laki-laki di negara itu. Sebuah situasi yang menandakan mimpi buruk demografi bagi populasi yang sudah menua dengan cepat. Ukraina pasti mengalami situasi yang tidak jauh berbeda. Amerika bagaimanapun telah memainkan peran dalam memperpanjang konflik. Caranya dengan mempersenjatai Ukraina secara besar-besaran untuk melawan agresi Rusia. Posisi tersebut telah menarik perhatian dari beberapa sektor pembentukan politik Amerika. Pengamat kebijakan luar negeri non-intervensionis dari kubu realis, sayap kanan dan sayap kiri telah mencirikan konflik tersebut sebagai terlalu mahal dalam keuangan. Mereka menyalahkan Amerika karena memprovokasi Rusia dengan prospek ekspansi NATO, atau menyatakan bahwa akan menjadi kejahatan yang lebih kecil untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan membiarkan konflik berakhir dengan cepat, artinya menerima kemungkinan kemenangan Rusia. Apa yang gagal diperhitungkan oleh posisi ini adalah tindakan orang Ukraina. Setahun pertempuran melelahkan telah membuktikan mereka sangat berkomitmen untuk menjaga kebangsaan dan integritas wilayah mereka sendiri. Dalam kacamata pendukung Rusia, ini disebut tindakan bodoh karena mau hancur daripada menyerah.
Pemimpin Amerika mendukung perang Iran-Irak selama bertahun-tahun, termasuk mempersenjatai kedua belah pihak dan membantu memfasilitasi serangan senjata kimia terhadap Iran oleh Saddam. Tetapi tampaknya di Ukraina keinginan untuk resiko konflik tak terbatas yang melibatkan tenaga nuklir seperti Rusia berkurang. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Rand Corporation menjabarkan konsekuensi bagi Amerika dari perang yang sangat panjang di Ukraina, termasuk kemungkinan eskalasi nuklir yang kecil namun terus-menerus ada. Laporan tersebut mengakui kepentingan Ukraina dan Amerika mungkin akan berbeda di masa depan. Orang Amerika datang dengan prioritas untuk mengakhiri konflik daripada membantu Ukraina mendapatkan kembali kendali penuh atas wilayah yang didudukinya. Tujuan yang pada akhirnya lebih penting bagi orang Ukraina daripada orang Amerika. Benjamin Friedman, Direktur Kebijakan di Think Tank Defense Priorities dan dosen di George Washington University menilai Amerika saat ini disebut terlibat dalam sebuah upaya yang berlarut-larut untuk menghukum Rusia. Ini karena Moskow dianggap telah menyinggung perasaan moral Amerika. Menurut dia itu tidak salah, tetapi berbeda dengan mengatakan bahwa ini adalah kepentingan keamanan nasional yang kritis. Apa yang terjadi menurut Friedman menggarisbawahi bahwa menyerang negara lain di zaman sekarang ini sangat mahal. Rusia telah dihukum berat karena melanggar kedaulatan Ukraina, dan menurutnya pengaruh Rusia setelah hari ini akan sangat turun. Untuk saat ini, pertempuran akan terus berlanjut, bahkan mungkin meningkat. Ukraina kemungkinan akan melakukan serangan balasan terhadap Rusia musim semi ini. Bahkan ketika tentara di kedua sisi terus berjatuhan dalam pertempuran yang melelahkan untuk kota Bakhmut. Amerika pada bagiannya dilaporkan sedang mencari cara untuk meningkatkan dukungannya dengan menyediakan F-16 untuk militer Ukraina. Beberapa pilot Ukraina sekarang dibawa ke Amerika Serikat untuk pelatihan. Dalam perang Iran-Irak, Amerika mempersenjatai kedua negara pada waktu yang berbeda. Tujuannya untuk menjaga agar konflik tetap berjalan. Tetapi dalam perang Ukraina, Washington jelas memilih satu sisi untuk mendukung perang. Menghadapi invasi Rusia, mempersenjatai Ukraina dengan berat mungkin memang pilihan yang paling tidak buruk. Namun meskipun ini mengakibatkan korban pasukan Rusia yang tinggi, kebijakan tersebut kemungkinan besar akan membuat perang berlangsung lama. Ini akan menjaga resiko eskalasi yang jauh lebih berbahaya tetap hidup di jalan. Sama seperti kengerian perang Iran-Irak yang memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan politik Amerika di Timur Tengah, konflik tanpa akhir di Ukraina kemungkinan besar akan membentuk Eropa Timur yang lebih berbahaya bagi orang Amerika di masa depan. Sebagian orang berpandangan bahwa bagus jika Amerika melemahkan Rusia, itu akan mencegah mereka menginvasi negara lain. Tetapi perang yang terus berlanjut juga akan berdampak buruk bagi Amerika Serikat. Dalam pandangan Friedman, perang memiliki kemungkinan eskalasi serius yang rendah. Tetapi semakin lama Anda terus melemparkan dadu itu, bahkan jika kemungkinannya rendah, semakin besar kemungkinan Anda terkena bencana di masa depan. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.